Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lela Nur Aziza dengan NIM 42123310022. Oke, baik. Di sini saya akan coba mendemonstrasikan hasil program yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini yaitu ada pick and place modul 5. Jadi oke, baik, kita coba start untuk penjelasannya. Di sini oke, sebelumnya kita coba untuk komennya untuk bisa kita lihat. Untuk inputnya kita ada pb start, pb stop. Ini untuk device name-nya ya. Jadi di sini ada x2 compare 1, sensor compare 2A. Jadi di sini tuh kalau kita bisa lihat bahwa di sini ada maaf. Di sini ada 2 conveyor. Jadi untuk ini maaf, 3 conveyor, 2 pick and place. Nah, jadi U2A di bagian sini. Oke, kita tengok lagi. Nih, sini conveyor 2, terus ini juga sensor move robot 1 atau pick and place 1, move X sama move Z-nya. Lalu di sini ada untuk sensor rotate-nya juga ada. Lalu untuk deteksinya, deteksi robot 1 dan sini baru untuk sensor move juga ada di robot 2. Jadi setiap robot itu ada 4 sensor, move X, move Z, rotate, sama detect. Lalu lanjut di sini ada sensor conveyor 2B. 2B itu yang di ujung sini. Seperti itu. Oke, baik, di sini ada push button emergency. Lalu untuk outputnya kita ada nih lampu start, lampu stop. Lalu untuk di sini ada robot 1 forward X, robot 2 forward X-nya juga ini baik sama-sama forward X. Lalu ini untuk robot 1 dan 2 reverse X-nya. Lalu ada conveyor 1 dan conveyor 2. Terus untuk ini ada pergerakannya yaitu robot 1 axis X sama robot axis Z, rotate CW sama CCW. Jadi ini yang saya jarum jam, kebalikan dari jarum jam. Lalu untuk gripnya pada saat ada barang dia mengambil. Lalu sama dengan halnya dengan robot 1 tadi, robot 2 juga punya hal yang sama dengan robot 1. Lalu sini ada conveyor 3. Oke, lanjut untuk motor M0. Sini sama ada lampu start, lampu-lampu robot, conveyor, terus ini ada robot pergerakan yang tadi axis on, axis Z, terus rotate CW, CCW, creeper, dan lain-lain. Terus ini ada pergerakan juga reverse-nya. Lalu oke, coba kita jelasin untuk ladder diagramnya. Di sini kita bisa lihat bahwa PB start pada saat ditekan kita ngidupin conveyor yang satu. Lalu di sini saya tambahkan pengunci di M5. Jadi pada saat kita tekan akan bergerak untuk continuous running gitu. Lalu di sini ada sensor conveyor 1, di mana sensor conveyor 1 itu mendeteksi adanya barang di bagian sini. Kita bisa lihat. Jadi pada saat dia mendeteksi barang di bagian sini, pick and place robot 1 ini akan mendetek dan mengambil barang ini. Seperti itu. Lanjut. Sini ada sensor conveyor 1 ini. Ini pada saat sensor conveyor 1 kedetek, dia akan maju conveyornya, reset juga, reset conveyornya. Lalu lanjutin ada conveyor conveyor 2A. Jadi 2A itu yang di bagian sini, di bagian ini pada saat dia peletakan. Jadi kalau udah kedetek, dia akan menghidupkan conveyor 2. Lalu mindset oke, baik, kayak pakai ini aja. Lalu di sini ada
sama. Jadi oke, baik, kayaknya untuk saya lebih jelasnya saya akan jelaskan untuk pergerakannya aja ya. Jadi pada saat ini transmitter ada barang, emitter menghasilkan barang, terus dia akan conveyor akan bekerja, terus lanjut nanti akan deteksi barangnya di sini di sensor conveyor satu, lalu setelah itu robot satu atau pick and pass satu akan bekerja untuk mengambil kardus ini atau barang yang sudah kedetek dengan sensor conveyor satu. Lalu setelah itu Z-nya akan turun, lalu naik kembali, turun, lalu mengambil grip, lalu berputar ke depan atau berlawanan dengan Jarunja atau CCW. Lanjut di sini ada juga ini. eh, Lalu setelah itu barang diambil lalu diletak di 2A, di sensor 2A, di conveyor 2. Lanjut setelah kedetek dia akan jalan conveyor 2-nya. Lanjut setelah itu di sini ada sensor 2B di mana pada saat barang sudah kedeteksi nanti robot 2-nya akan bergerak untuk mengambil. Sama halnya dengan robot satu tadi, dia juga akan mengambil, lalu berputar, terus dia akan menaruh di conveyor 3. Dan di conveyor 3 ini kita tidak ada sensor, di mana pada saat sudah letak di conveyor 3, barang tersebut akan dibuang ke ini bagian remover. Oke, mungkin itu. Terus untuk jelasnya itu kita ada di programnya, ini programnya, lebih jelasnya. Ini juga ada sensor conveyor satu yang tadi saya jelasin. Lalu ini robotnya, untuk robot satunya, axis on. Terus ini sama sensor robot, sensor rotate robot. Jadi ini untuk robot juga kita ada sensornya, bagian yang merah-merah ini. Lanjut ini rotate 180 derajat. Ini lampu robot akan bekerja sebenarnya. Oke, ini untuk sensor conveyor satunya, sensor detect robot, baru untuk sensor uh, move Z-nya juga ada. Lanjut, ini sensor rotate remove. Mungkin itu sih kalau untuk programnya, kurang lebih yang tadi saya jelaskan untuk cara kerjanya. Dan di sini kita perintahnya adalah pada saat jalan dia akan bergerak kan sampai ke removal ke belakang gitu. Tapi timbul pertanyaan apabila jika apa yang terjadi jika kita tekan stop, tombol stop dan tombol emergency. Apa sih bedanya gitu? Nah, jadi kalau untuk tombol stop sendiri itu tombol stop dia akan menyelesaikan dulu satu siklus. Jadi kayak misalnya uh, dia udah keambil nih di gripnya udah keambil di robot satu. Nah, pada saat kita tekan, dia akan letakin dulu ke sini, baru dia berhenti gitu. Atau dia sampai ke belakang dulu, baru dia berhenti. Tapi apa bedanya kalau misalnya emergency? Nah, kalau emergency, ya walaupun dia udah barangnya di atas sini, dia akan tetap berhenti di situ. Jadi barangnya akan tetap di sini. Atau mungkin, atau ini, akan jatuh gitu. Oke, mungkin lebih jelasnya kita bisa lihat, kita bisa demokan langsung. Oke. Baik, coba kita run ya. Oke, ini sebelumnya kita bisa lihat di drivernya. Ini untuk emergency segala macamnya. Emergency, belt cover, conveyor, robot satu, robot 2 forward, robot reverse, stop bottom, baru ini dari itu exit. Pick and place, rotate, grab, XZ, CCW, CW. Ini robot satu dan robot 2. Diffuse sensor. Oke, ini kenapa merah? Karena kita juga belum jalankan. Kita belum jalankan GX-nya.
Maka coba kita jalankan terlebih dahulu. Oke, kita coba start simulation. Start simulation. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, terus setelah udah muncul seperti ini. Oke, baik, masih loading. Oke, jika sudah seperti ini dari ready, kita coba tengok MX OPC-nya apakah nih. Kalau misalnya ini kan kita saat ini pick and place, jadi kita untuk menampilkannya tadi yang kacamata. Jadi ini kan tampilan awal seperti ini. Nah, kalau kita mau lihat apakah GX-nya sudah kesambung dengan OPC, nah kalau sudah, dia akan ada value-nya seperti ini. Oke, baik, coba kita jalankan. Nah, ini yang tadi saya bilang, tadi ada merah, ada tanda seru merah kan. Nah, karena tadi belum dihidupkan gitu GX-nya dan OPC-nya juga belum tersambung karena untuk Factory IO ini kita menyambungkannya dengan OPC. Oke, baik, coba kita running kan. Kita start. Nah, ini kondisi default sebelum kita tombol start. Jadi kita tombol startnya di PLC sini. Oke, sebentar. Oke, baik, sudah. Jika sudah, ini harusnya jalan. Oke, kita coba di GX-nya kita hidupin. On. Kita coba ulang. Oke, start. Oke, seperti ada kesalahan. Coba kita sambungkan ulang. Harusnya ini jalan. Oke, sebentar. Yes. Seperti ada kesalahan. Oke, seperti ini setnya harusnya hidup, tapi kita coba ulang kembali. Kita stop terlebih dahulu. Kita stop, lalu kita start kembali. Apakah ada perubahan? Harusnya untuk jika start udah ditekan, dia akan
hidup conveyor pertamanya. Jadi barangnya akan jalan. Mau sedikit memakan waktu karena eh, sedikit laptop lama ya. Oke. Oke. Harusnya sudah. Coba kita on kan kembali. Oke. Coba ya. Kita start. Oke. Conveyor-nya seharusnya jalan. Ini pada saat kondisi start. Nah, ini tadi kenapa langsung start? Karena tadi di GS-nya kita udah onin ya. Udah kita tombol startnya udah kita X0 itu udah kita true atau kita tekan. Ini untuk gerakannya. Hmm, Langsung ke converter 2. Nah, bagaimana untuk eh, kondisi stopnya? Jadi kondisi stop kita coba WA pada saat dia ngambil. Hmm, Nih, jadi saya udah tekan stop. Nih, dia akan menyelesaikan satu siklus dulu. Nah, tapi bagaimana kalau kondisi emergency? Nah, conveyornya akan juga berhenti. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya demonstrasikan. Maaf jika bila ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.